Businessman Opinion. Businessman Opinion kembali hadir untuk Anda bersama saya Anto Wijaya. Anda bisa memberikan komentarnya di 6339160. Mitra bisnis pejabat Humas Perdana Menteri Jepang mengundurkan diri lantaran ketahuan ditraktir makan-makan oleh pihak dari luar pemerintahan. Menanggapi hal itu, Ketua Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patijalal menyebutkan, kabar itu mengindikasikan jauhnya perbedaan standar integritas pejabat publik di Indonesia dibandingkan negara maju. Pasalnya, pejabat di Indonesia justru berharap ditraktir makan-makan. Apa komentar Anda atas fenomena tersebut? 6339160 Businessman Opinion. Inilah perbedaannya. Perbedaannya 1:99. Jadi Indonesia ini ya apalagi diberikan hadiah seperti sepeda lipat apa segala macam ditraktir, mereka bangga, tidak tahu diri. Contoh sekarang gini di Kementerian Dirjen Pajak juga ya, kalau nggak salah di keuangan baru-baru ini, tapi itu awal 2020 ya, udah diikuti oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi harapan saya sadarlah, karena mereka ini sampai-sampai memberikan stimulus kepada rumah 2 miliar ke bawah dan 5 miliar 50%, itu kan mereka kehabisan akal untuk korupsi. Tidak mau bekerja, hanya duduk manis. Kalau bisa ada undangan-undangan pernikahan para pejabat, ke pejabat. Contoh di ulama sendiri juga hanya kerjanya minta-minta terus tidak mau berniaga. Padahal asal-usulnya ulama itu, khususnya di agama saya Islam, tangan kanan itu Al-Quran, tangan kiri dagang, ahli-ahli sufi. Tetapi ahli fikih sekarang amburadul. Kalau bisa dicabut malaikat lah itu semua, itu yang ahli-ahli fikih yang amburadul itu. Terima kasih. Saya hanya bisa menjawab, so pasti, itu sudah pasti. Makasih ya Bu. Iya, itu kalau di Jepang kan pejabat publiknya begitu ya, mereka mengundurkan diri kalau ditraktir makan aja tuh. Mereka tahu malu gitu ya, malunya nggak ada, nggak usah bicara dosa, malu aja mereka tuh malu tuh mengundurkan diri gitu. Kalau di sini beda, itu pejabat publik. Kalau di sini apa? Kita bicaralah saham publik gitu loh, kayak IHSG. Ini kan lucu, kok saham Bank Lapis Tua disuspend gitu loh. Siapa yang OJK suruh suspend, kali itu disogok nggak tuh? Kita kan mau bertanya nih, disogok apa disuspend? Lucu, naiknya gila-gilaan terus disuspend. Ada apa? Besok turun deh, rugi-rugi tuh orang juga. Ini kan nggak bener juga tuh. Makasih. Kalau mau seperti Jepang itu, penegakan hukum itu harus berkeadilan. Siapapun yang salah, kayak dulu pernah Perdana Menteri Jepang salah tuh dihukum. Siapapun, dia nggak peduli siapapun yang salah harus dihukum, itu utama. Terus yang kedua, dari kecil, dari SD kalau bisa. Itu saya juga pernah waktu masih SD itu sekolah tuh, kepala sekolah itu mengajarkan kita tuh mesti punya mata hati dan suara hati. Kalau kita nggak punya mata hati dan nggak punya suara hati, itu masalah, kita nggak bisa jadi orang yang baik Bu. Masalah apa tuh berdoa atau apa itu terserah ya, tapi yang paling penting itu manusia punya mata hati dan suara hati. Kalau misalnya kita mempunyai dua itu aja, perjalanan itu kita pasti benar. Dan kalau untuk lebih luas negara itu bisa, kalau seluruhnya rakyatnya seperti itu, pasti negaranya nggak bakal ada korupsi Bu, karena nggak bakal melakukan tindakan kriminal. Terus udah gitu, kalau bisa dari kecil anak itu diajaklah misalnya ke panti asuhan, panti sosial, membantu orang yang susah supaya bisa punya hati nurani gitu. Makasih. Beda sama negara lain, apalagi sama Indonesia. Maaf ya, saya bukan menjelekin ya, jauh banget gitu. Udah ketahuan kalau dulu aja ada menteri perhubungannya, keretanya ketabrakan, menteri yang mundur. Kalau di sini kan beda, yang disalahkan yang bawahan ya, penjaga pintunya lah katanya nggak benar. Di orang sini ini pejabatnya nggak mau disalahkan. Udah gitu sampai korupsi pun sampai zamannya siapapun ya, zaman dari kuda gigit roti, kuda gigit besi sampai kuda gigit roti, itu nggak ada bisa yang bisa melanggar korupsi. Mau presiden siapapun sampai sekarang enggak. Mungkin ya bangsa Indonesia terlalu baik gitu loh, maaf. Jadi kalau ada yang korupsi juga nggak ada yang dihukum mati kan, malah dapat bisa pesen kamar yang bagus, yang ada AC segala macam, bahkan kadang-kadang ada yang bisa keluar lagi gitu loh.
Jadi mungkin di sana saya nggak tahu ya kalau bilang lebih kejam atau lebih tegas, saya kurang paham gitu loh. Jadi kalau di situ orang jadi segan sendiri. Kalau di sini orang pejabat itu seperti pengusaha gitu loh. Misalkan kalau udah berkuasa itu ya udah main nego. Jadi bedanya mungkin ya kita terlalu baik aja gitu. Ya, terima kasih. Ya, kalau di kita kan kalau hanya dijamu makan sih masih jauh lah. Nggak mungkin merasa malu. Malah mungkin kalau bisa diselipin amplop dong. Hanya jangan makan-makan aja, mesti ada amplopnya kalau bisa. Jadi jauh lah. Nah, maka dari itu juga beda jauh juga negaranya. Kalau Jepang itu sudah maju, lihat aja negara yang strength dengan anti korupsinya yang kuat. Seperti Singapura, China, Jepang. Mereka tuh cepat majunya. Nah, kalau kita di Indonesia kan, boro-boro mau dibikin korupsi hukum mati. Malah bisa potong tahanan. Gimana bisa maju negara kita? Padahal negara kita itu, waduh, kalau benar-benar dijalani dengan baik, rakyatnya benar-benar bisa hidup makmur, pemerintahan negaranya bisa jadi kuat itu. Sayang korupsinya merajalela, hukumnya tidak tepat. Gini, kalau ini kan masalahnya hukumnya itu terlalu murah, terlalu ringan, karena yang bikin undang-undang korupsi dulu kan yang sekarang ada di sel tahanan kan yang sekarang korupsi. Jadi ya kalau bisa undang-undang korupsi itu dirubah, dibikin yang keras gitu, hukuman mati kayak hukuman seumur hidup. Kayak yang kedua ini tugasnya Menteri Pendidikan nih. Pendidikan itu dari TK usahakan itu pendidikannya itu udah mengenal lingkungan. Jadi bahwa lingkungan itu kalau dibiarkan itu bisa menghidupi kita. Jadi nggak fokusnya jadi orang sekolah nggak cita-cita cari hidup yang nyaman gitu. Maksudnya kan sekolah tahun 80-an itu anak-anak itu kebanyakan cita-citanya cari hidup yang nyaman, bukan cari ilmu. Nah, menteri sekarang lah ya dirubah lah. Kalau negara kita berubah ya dirubah dari menterinya cara mendidik anak-anak kecil. Terus menteri tenaga kerja juga harus ya berubah itu cara mendidik orang-orang yang putus kerja. Menteri sumber daya manusianya kan sekarang udah ada juga harus merubah. Jadi harus bekerja semua. Makasih. Ya, menurut pendapat saya memang jauh berbeda ya. Tapi jauh berbeda itu ya kita harus kejar ya bagaimana kita menciptakan martabat yang baik. Kita belum terlambat kok, tetap bisa oleh bangsa Indonesia. Karena kita lihat juga sudah banyak perubahan yang lebih bagus yang dulu setelah pelayanan aja arogan, sekarang sudah baik-baik. Makasih. Kalau Indonesia tuh sebenarnya termasuk negara yang banyak kekayaan alamnya ya. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu bisa jadi negara maju loh di dunia loh Pak. Cuman sayangnya tuh kalau menurut saya tuh kalau bisa ganti di Indonesia khususnya di DKI ya, itu pemimpinnya kalau bisa tuh seperti Nelson Mandela atau Fidel Castro tuh Pak. Dia tuh pemimpin yang apa adanya, bukan yang ada apanya, benar-benar memikirkan rakyat. Kalau pemimpinnya seperti itu pasti bisa rakyatnya sejahtera dah. Dan banjir di Jakarta juga nggak bakal terjadi lagi karena benar-benar bikin rakyat dan nggak ada kemiskinan lagi di Indonesia. Itu aja Pak pendapat saya. Pejabat kita budaya malunya kayak di Jepang itu tidak ada. Ya intinya kalau mereka sih bagaimana uang itu dapat sebanyak-banyaknya. Jadi intinya kalau tidak mampu menjabat, tidak mampu mengerjakan sesuatu untuk rakyatnya, lebih baik mundur, apalagi gratifikasi uang mau di ini mau di itu. Intinya begitu saja. Budaya malu pejabat kita tidak ada lah. Mereka intinya bagaimana uang itu dapat sebanyak-banyaknya selama saya masih menjabat. Memang kalau di sini pejabatnya memang bukan cuma ditraktir, tapi kadang-kadang menunggu ada hal-hal yang lebih dari sekedar ditraktir. Kuncinya cuma satu, pemerintah aja. Kalau pemerintah berani konsisten untuk melakukan tindakan hukum, yaitu hukuman mati buat koruptor dan sebagainya, saya rasa itu cukup. Jauh lah, masa ya harus tahu malu lah di sini, dan jauh-jauh gitu loh bandingannya gitu loh. Memang sini mesti budaya malu mesti ada gitu. Dan kan malu dosa aja nggak peduli, mesti banyak sembahyang tuh. Makasih. Budaya ya, memang budaya Jepang sama budaya Indonesia ya beda jauh ya. Indonesia budayanya ketinggalan lah.
Ya ketinggalan banget. Makanya saya ingat banget waktu Pak Jokowi pertama mau jadi presiden kan dia bilang revolusi mental. Memang perlu waktu ya untuk merubah mental bangsa ini, khususnya pemimpin-pemimpin lama nih, Orde Baru dan keturunannya ya. Itu perlu proses yang luar biasa dan perlu keberanian yang luar biasa untuk merubahnya. Karena contoh aja pegawai negeri di sini kan kalau masuk waktu rekrutnya itu beda dengan pegawai swasta. Nah kalau dia bisa ikutin aja dengan seperti gaya pegawai swasta, itu bangsa ini akan maju. Tapi kalau cara rekrutnya itu masih ya lihat family, lihat bapaknya, lihat pamannya, lihat siapanya gitu ya, nah ya susah, nggak bisa maju-maju. Jadi mentalnya mental yang maunya dilayani, apalagi kalau nggak ada duit ya nggak jalan gitu loh. Ya mudah-mudahan lah banyak orang seperti Pak Jokowi gitu ya yang menjadi pemimpin bangsa ini akan datang. Terima kasih. Jangan dibanding-bandingin dah, memang udah nggak bisa dibandingin, itu mah kelewat jauh. Sekarang nggak usah ngomong jauh-jauh. Sekarang tadi seperti pembicara yang terakhir nih ngomong, bandingin sama pegawai negeri dengan pegawai swasta. Coba kita lihat aja kalau kita ke kantor pemerintahan, dibandingin kita ke bank swasta. Bank swasta memang ada jam makan, tapi kalau kita udah datang, biasanya mereka layanin loh. Tapi kalau di pemerintahan, bank lah contohnya, itu disuruh nunggu. Nunggunya itu bisa lebih dari jam 1. Wah, itu mah udah beda jauh. Nah sekarang kalau ditraktir, kalau baru ditraktir makan mah nggak ada apa-apanya di Indonesia. Malah ngarepin amplop kalau bisa tambahannya. Boro-boro kalau traktir mah kurang gitu. Ya, makasih. Berarti ya menunjukkan begitu besarnya perbedaan budaya negara yang maju sama feodal, kayak yang masih feodal lah katakan seperti negara kita ya. Karena negara maju berarti ya ditraktir makan itu sesuatu yang apa ya, mungkin dianggap memalukan, tapi kalau di negara kita feodal ini wah bangga kalau ditraktir itu ada rasa kebanggaan gitu, ada wah saya dihormati, wah saya dihargai segala macam. Bukan nggak mampu mereka, tapi kan kedua merasa lebih dihormati atau diorangkan gitu kan. Nah ini loh perbedaan budaya yang masih ada. Jadi ya mudah-mudahan kita ke depan makin menjadi bangsa yang lebih berbudaya lah, dimulai dari hal-hal ini. Terima kasih. Menurut saya itu perbandingan nggak apple to apple lah, masalah diajak makan atau enggak ya. Ya kita sebetulnya jangan suka merendahkan budaya kita. Budaya kita juga ada yang baik gitu loh. Ya jangan selalu kita merasa bangsa yang selama ini terjajah gitu puluhan tahun, abad berabad, lalu kita bandingkan dengan Jepang yang tidak pernah dijajah. Rasa percaya dirinya berbeda. Orang Jepang itu kerjanya luar biasa sampai mereka mati dalam keadaan dalam bekerja. Yang perlu dikoreksi adalah budaya korupsi kita. Itu. Dengan pendampaknya Pak Herman, ditraktir pun itu salah satu gratifikasi. Ya memang benar, bangsa kita memang punya kebudayaan yang baik, tapi ini salah satu gratifikasi juga, ingin ditraktir makan. Jadi ya saya sih lihat budaya Jepang, betapa majunya budaya Jepang, kita harus belajar di bangsa kita memang harus masih banyak belajar. Itu kalau dibilang balik lagi sikap integritas ya. Sebenarnya kalau ketahuan mungkin cuek-cuek aja ya kan. Tapi kalau ketahuan makanya jadi mundur gitu loh. Nah itu juga sama di Indonesia. Ya kan, kalau nggak ketahuan korupsi ya cuek-cuek aja gitu kan. Malah akan korupsinya berjemaah gitu loh. Itu yang terjadi yang di Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya kalau masalah traktiran gitu loh kan, yang dibilang Bapak sebelumnya tuh masalah gratifikasi itu betul. Ya mau sifatnya cuma bilangnya kekeluargaan, saya silaturahmi, ya emang traktiran udah pasti gratifikasi lah. Apalagi bilang dari swasta ke pemerintahan gitu loh. Mana ada yang traktiran gratis zaman sekarang? Kita bahasanya kencing aja, kalau gini mesti bayar kan, sama bensin 2.000. Traktir makan pasti nanti jadi judulnya minta proyek, itu yang terjadi. Saya kira bukan untuk minta ditraktir, nyari-nyari supaya ditraktir. Kalau bisa bungkus bawa pulang, terus ada savingnya lagi gitu ya. Ya itu kenyataan yang kita hadapi di lapangan. Jadi menurut saya jangan malu terhadap kejadian begitu, supaya tahu
kita tahu semua supaya koreksi. Jadi bukan ditutup-tutupin. Ya, menurut saya kita jangan merendahkan bangsa kita sendiri. Itu kan ya seperti batas itu ya. Itu kan karena ketahuan dia baru mengundurkan diri. Sebenarnya kan budayanya sama, berarti dia juga suka traktir, dia juga suka ditraktir, sebenarnya sama. Cuma ini ketahuan aja dia baru mundur. Coba dia ketahuan, dia nggak mundur juga kali. Itu aja, terima kasih. Saya punya komentar hanya pantun aja di Indonesia. Hebat tak hebat, yang penting datang ke kantor duduk jadi pejabat. Satu tanah ya. Kedua, piawai atau tak piawai, yang penting tiap pagi datang duduk di kantor jadi pegawai. Nah gitu pelawak. Terima kasih Tok. Iya, kalau menurut saya untuk saat ini Jakarta, Indonesia maksudnya belum bisa dibandingkan dengan Jepang karena standar living aja udah beda gitu. Mungkin 20 tahun kemudian baru bisa lah kita bandingin dengan negara-negara maju gitu. Yang paling penting beresin dulu masalah-masalah korupsi di Indonesia, gitu aja sih. Kalau menurut saya sih, kalau sampai seorang pejabat ditraktir ya makan begitu sih, pasti ada suatu, bukan ini ya, misalnya ditraktir dengan teman di luar saudara atau teman, pastilah ada suatu maksud dan tujuan tertentu ya. Nggak mungkin gitu ya sampai ditraktir gitu mau gitu ya, pasti ada suatu maksud dan tujuan untuk jangka panjang. Dan ada suatu interaksi sosial yang berujung pada suatu harus ada take and give-nya ya, harus ada take and give-nya. Dan kalau di sini sih mungkin hal-hal semacam ini sepertinya masih bisa diterima ya, mungkin masih lazim gitu ya. Tapi untuk di luar negeri saya kurang tahu deh. Tapi itu ujungnya pasti ada suatu maksud yang berujung ada take and give-nya. Demikian, terima kasih Pak FM. Masalah itu sekarang itu masalah pejabat yang ditraktir oleh ya pengusaha-pengusaha. Sebenarnya itu kalau di Indonesia itu kan silaturahmi. Tapi memang sebenarnya ASN atau pejabat Indonesia memang kalau memang masih korupsi itu, kalau di pemerintahan itu sebenarnya harus ditiadakan tapi dengan syarat income-nya itu dipikirkan dulu. Jadi standar minimal gaji ASN itu dipikirkan. Yang sudah mampu hanya paling-paling di hakim sama MKU. Tapi akhir ini kita lihat memang MKU contohnya di pajak, manipulasi pajak masih tinggi. Kenapa itu terjadi? Memang sudah habitatnya, orangnya sudah bebal, tingkah lakunya sudah nggak benar. Itu buat saya harapkan. Tapi kalau misalnya pejabat kepala daerah itu kenapa korupsi, walaupun kita lihat Sulawesi Selatan, itu masalahnya karena kos politik kepala daerah itu sangat tinggi. Jadi memang menurut saya, saya mantan pejabat Pak, mantan pejabat saya, tapi yang penting saya katakan, saya sudah suka gaungkan, pola pilkada untuk kita kepala daerah dengan langsung itu belum saatnya di negara kita ini. Amerika sudah 700 tahun merdeka Pak, kita baru 70-an tahun Pak, itu yang bikin Pak. Jadi kos politik itu mahal, itu jadi hancur dari negara kita. Itu Pak, terima kasih. Baik mitra bisnis, sampai di sini untuk kesempatan Businessman Opinion kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saya Anto Wijaya.